Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyah Ibni Malik rahimahumullahu taala. Masih di awal-awal Al-Babul Ashir, bab yang ke-10, faslun fi ma wala walata wa in al-musyabbihati bi laisa. Fasal tentang ma dan la dan lata dan in yang serupa dengan laisa. Jadi ini adalah huruf-huruf ya. Huruf yang beramalan sebagaimana amalan laisa. Ya, adapun laisa adalah saudarinya kana, termasuk saudarinya kana. Ya. Tetapi dikatakan beramalan amalan laisa, bukan beramalan amalan kana, walaupun dia sama saja. Dikarenakan karena maknanya adalah nafi. Ya. Jadi 4 huruf ini maknanya semuanya adalah nafi. Ma, la, lata, dan in. Ini adalah an-nafiyah ya. Semuanya adalah nafiyah. Yang paling banyak pembahasannya yaitu ma ya. Tentang ma didahulukan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Bait yang ke-158, 159 ya, qara'na bil amsi, telah kita baca kemarin. Jadi ma beramalan dengan amalan laisa, ini adalah lughah ahlil Hijaz ya. Adapun menurut lughah Bani Tamim, ma tidak beramalan ya. Jadi menurut lughah ahlul Hijaz, misalnya ma zaidun qaiman ya. Ini menurut lughah ahlul Hijaz, dia merofakkan zaid dan menasabkan qaiman. Zaid disebut sebagai isim ma, qaiman khobar ma ya. Tapi kalau menurut lughah Bani Tamim tidak beramalan. Ma zaidun qaimun. I'rabnya bukan isim ma atau khobar ma, tapi zaidun mubtada, qaimun khobar. Biasa sebagaimana kalau tidak ada ma ya, tetap sebagai mubtada khobar karena ma tidak beramalan. Kenapa ini disebut isim ma? Karena adalah ma ini beramalan merofakkan zaidun. Ma beramalan menasabkan qaiman, maka disebut isim ma khobar ma. Nah, ma tidak beramalan menurut lughah Bani Tamim, sehingga ini posisinya tetap sebagai mubtada ya. Tetap sebagai mubtada. Nah, alasannya kalau dari sisi logika menurut lughah Bani Tamim, yaitu yang ma tidak beramalan, karena ma ini tidak punya kekhususan. Tidak punya kekhususan maksudnya
bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fiil ya. Secara asal yang tidak berkhususan gitu tidak beramalan. Jadi bisa kita mengatakan ma zaidun qaimun dan juga bisa kita katakan ma qoma zaidun. Ma qoma zaidun, ma masuk pada fiil, ma zaidun qaimun, ma masuk pada isim. Sehingga menurut qiyas secara logika ya, karena dulu bahasa ya lebih dahulu daripada qiyas. Menurut qiyas yang tidak berkhususan begini tidak beramalan ya. Sebagaimana kita contohkan kemarin inna dan innama. Inna punya kekhususan masuk pada isim, beramalan, menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Tapi kalau ditambahi ma, innama gitu, menjadi tidak beramalan karena bisa masuk pada isim, innamal a'malu binniyat, tetap rofa a'malu, bisa masuk pada fiil, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, innama yakhsha, yakhsha fiil. Terus apa sisi kenapa ma kok beramalan menurut lughah ahli Hijaz? Alasannya ya disebutkan Ibnu Aqil di situ bahwa karena ma ketika disebutkan seperti ini maknanya seperti laisa, yakni linafyil hal, untuk menafikan waktu yang sekarang ya, menafikan pada waktu yang sekarang. Kalau dikatakan ma zaidun qaiman ai al-an ya, tidaklah Zaid itu berdiri, yakni maksudnya sekarang. Sama kalau dikatakan laisa zaidun qaiman, yakni sekarang. Jadi maknanya seperti laisa, secara mutlak juga dari sisi waktu menafikan hal seperti laisa, sehingga dia beramalan sebagaimana amalan laisa. Nah, diantaranya adalah i'rab firman Allah Ta'ala ma hadza basyaron. Basyaron khobar ma menurut lughah ahlul Hijaz ya. Dan juga firman Allah Ta'ala ma hunna ummahatihim. Ummahatihim mansub dengan kasroh. Nah, sekarang selanjutnya setelah syair itu ya, sampai itu kemarin, lakin la ta'malu indahum illa bisyurutin sitatin. Ketemu semua? Lakin la ta'malu indahum ay ma yang beramalan ini disebut ma al-hijaziyah ya, karena lughah ahlul Hijaz itu ma itu. Akan tetapi ma itu tidak beramalan menurut mereka, yakni menurut ahli Hijaz, illa bisyurutin sitatin, kecuali dengan 6 syarat ya. Jadi ahli Hijaz menjadikan ma beramalan sebagaimana amalan laisa itu ada syaratnya ya. Kalau Bani Tamim memang tidak menjadikan beramalan. Di sini Ibnu Aqil menyebutkan 6 syarat. Zakarul musannifu minha arba'atan. Penulis yakni Ibnu Malik menyebutkan diantaranya, yang diantara 6 itu 4. Ya, Qra' Mas Frendi. Al-awwalu. Al-awwalu alla yuzada ba'daha in. Nggih. Fa in zidat batala amaluha. Nggih. Nahwu ma in zaitun qaimun biraf'i qaimin wala yajusu nasbuhu wa ajaza dzalika ba'duhum. Yang pertama, bahasanya tidak ditambah setelahnya in. Ya, in ya ini nafiah juga ya. Terus maka jika ditambah batalah amalannya. Ya, batalah amalnya, menjadi tidak beramalan. Contoh, tidaklah Zaid itu berdiri. Ma in zaidun qaimun. Tidaklah Zaid itu tidak berdiri ya, itu ya. Nafinya 2, paham Mas ya? Ma nafi, in juga nafi. Jadi kalau seperti ini maka Zaidun tetap dianggap mubtada, qaimun khobar ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada nasihnya. Tahu nasih? Nasih apa? Yang merubah hukum mubtada dan khobar ya. Ini kan huruf-huruf merubah kalau beramalan. Kalau tidak beramalan maka tetap
posisinya sebagai mubtada dan khobar. Zaidun qaimun, ma in zaidun qaimun, zaidun mubtada, qaimun khobar. Nah, terus contoh dengan merofa qaim dan tidak membolehkan dan tidak boleh menasobnya. Dan membolehkan hal itu sebagian mereka. Ya, sebagian mereka. Yaitu syarat yang pertama, tidak ditambahkan setelah ma itu in. Asani Allah yang taqidun nafyu bi illa. Nahwu ma zaitun illa qaimun. Wala yajuzu nasbu qaimin wa ka qaulihi ta'ala ma antum illa basyarum misluna wa qawluhu wa ma ana illa nadhirun hilafan liman ajazahu. Nam. Syarat yang kedua bahasanya ia tidak terpisahkan. Tidak apa, Mas? Bahasanya nafi itu tidak terpisahkan dengan ilah. Tidak terbatalkan ya. Yang takid itu terbatalkan ya. Yang takidul wudu misalnya batal wudunya. Yaitu nafinya itu tidak batal dengan illah. Nafi tidak batal dengan illah. Maksudnya apa? Ma ini kan nafiyah ya. Ma zaidun qaimun. Ma ini nafi, menafikan. Sebagaimana laisa juga menafikan ya, paham ya. Yang penting kita memahami ungkapan apa penulis kitab ya, walaupun tidak cepat-cepat ya. Nah, kalau ma ini nafi dikasih nafi lagi jadinya adalah musbat mujab ya. Ma zaidun illa qaimun. Nah, sekarang pertanyaannya kita lihat di sini. Ma zaidun qaiman. Zaid ini berdiri atau tidak? Ma zaidun qaiman? Tidak ya, tidak berdiri. Tapi kalau di sini ma zaidun illa qaimun. Zaid berdiri atau tidak? Berdiri ya, bahkan itu dikasih hasar, pembatasan. Dia tidaklah Zaid itu kecuali berdiri. Jadi kalau ini ma yang amalannya menafikan dibatalkan penafiannya dengan illah ya, maka batal amalannya ya, batal amalannya. Karena dia sudah tidak beramalan menafikan ya, sudah tidak beramalan menafikan karena dipasangkan dengan ma dan illah itu, dipasangkan dengan illah. Di sudah tidak beramalan ma zaidun illa qaimun. Terus maka tidak boleh menasab qaim dan seperti firman Allah Ta'ala. Ya, sekali lagi kalau tidak beramalan maka i'rabnya tetap ya zaidun mubtada qaimun khobar. Kalau beramalan zaidun isim ma qaiman khobar ma ya. Nah, terus tidaklah kalian itu kecuali manusia seperti kita, seperti kami. Dan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku kecuali seorang pemberi peringatan. Ya, wa ma ana illa. Ini apa? Uslub hasar ya. Berbeda bagi orang yang membolehkannya. Ya, berbeda dengan orang yang membolehkannya. Yakni membolehkan beramalan walaupun dibatalkan dengan illah. Terus asalisu alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dzarfin wala jarrin wa majrurin fa in taqaddama wajaba raf'uhu nahwu ma qaimun zaitun wala taqulu ma qaiman zaitun wa fi dzalika khilafun. Yang ketiga, bahwasanya tidak khobarnya mendahului, khobarnya tidak mendahului isimnya. Khobarnya tidak mendahului isimnya. Ya, sama ya. Yaitu selain dzaraf dan jar. Wawu hal ya. Wa huwa yakni wawu hal.
Di sini alla yataqaddama khobaruha. Khobaruha fa'il untuk yataqaddama. Khobarnya tidak mendahului isimnya. Wa huwa wawu hal ya. Sedangkan ia maksudnya adalah khobarnya itu. Sedangkan ia selain dzaraf dan jar dan majrur. Ya, dan tidak pula jar dan majrur. Ya, ini maksudnya adalah khobarnya. Jadi khobarnya bukan dzaraf, bukan jar majrur. Kalau mendahului isimnya batal amalnya. Terus Maka jika khobarnya mendahului, maka wajib merofaknya. ya, merofakkannya tetap sebagai khobar, bukan khobar ma. Contoh, maka imun zaitun tidaklah berdiri zait itu. Ya, apa i'rabnya? Qaimun khobar muqaddam ya, zaitun sim. nah, bukan isim ma apa namanya? Mubtada ya, Maaf. mubtada. Sekali lagi kalau ma tidak beramalan, tidak dikatakan isim ma atau khobar ma, tapi tetap mubtada khobar. Karena asalnya kalimat itu adalah apa? Mubtada dan khobar ya. Jadi intinya ma, sekali lagi ya, ma kan termasuk minan nawasikh. Minan nawasikh ya. Termasuk merubah hukum. Asalnya ma zaidun qaiman adalah zaidun qaimun. Hada basarun misalnya. Hada mubtada basarun khobar. Zaidun qaimun. Nah, kalau ma ini merubah hukum, maka yang tadinya mubtada menjadi isim ma, yang tadinya khobar menjadi khobar ma. Tapi kalau tidak merubah hukum, ya sudah tetap ya, mubtada tetap mubtada, khobar tetap khobar. Tidak dikatakan isim ma khobar ma, enggak ya. Tidak dikatakan khobar ma marfu, ya tidak bisa ya. Paham ini ya? Penting kita paham ya, karena kalau sudah bisa memahami kita untuk kedepannya lebih mudah. Dalam artian pindah-pindah kitab misalnya antum ya tidak pengapa. Khobarnya tidak mendahului isimnya. Selain atau sedangkan ia itu bukan dzaraf dan jar majrur. yakni khobarnya bukan jar dan majrur, bukan pula dzaraf. Sudah ini Mas? Sudah selesai ya? Maka engkau tidak mengatakan mako iman zaitun. Ya, engkau tidak bisa mengatakan mako iman zaitun. Kenapa? Karena ko iman sebagai khobar didahulukan, maka ma tidak beramalan. Terus? Dan dalam hal itu ada perbedaan. Ya, dalam itu ada perbedaan. Itu syarat yang ketiga. Gantian Mas Ustaz Tulha. Fa in kana ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمرو فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا. Nah, diartikan apabila ma tersebut fa'in kana ay al khobar, maka apabila khobar tersebut dzaraf atau jar dan majrur, maka lalu engkau mendahulukannya, maka engkau berkata tidaklah di dalam rumah itu Zaid dan tidaklah di sisimu Amr. Maka sebagian manusia berbeda di dalam dalam hal ini. Ketika itu apakah dia beramalan atau tidak? Ya, ini perbedaan takdir saja ya. Kenapa? Dianggap posisi rofa yo tetap misalnya ma fidari zaitun tetap fidari, dianggap posisi nasab juga fidari. Apa bedanya? Tidak ada, secara zahir yang tidak ada ya, secara zahir tidak ada ya. Ya kan Mas ya, ma zaitun fidari, tidaklah Zaid itu di rumah. Zaitun isim ma fidari khobar ma. Dibalik misalnya ma fidari zaitun, ma fidari zaitun, zaitun misalnya ya, zaitun ini dikatakan sebagai isim ma marfu
tanda rofaknya dhammah. Fid dari khobar ma, ya. Fid dari khobar untuk ma. Jar majrur. Seandainya di takdirkan i'rab satunya, ma tidak beramalan karena khobarnya di depan misalnya ya. Zaidun tetap sebagai mubtada, fid dari sebagai khobar. Kalau fid dari sebagai khobar, takdirnya dia pada posisi rofa. Kalau dia sebagai khobar ma beramalan, takdirnya dia posisi nasab. Takdir saja, ketentuan saja. Secara zahir ya tetap saja seperti itu, ya kan? Apa berubah ini? Tetap fid dari, ya. Dianggap posisi rofa ya fid dari, dianggap posisi nasab juga apa? Fid dari. Nah, apa? Meskipun begitu ya dibahas juga. Nah, keras. Lanjut Ustaz. فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجر والمجرور في موضع نصب بها في موضع نصب بها yakni bima ya. ومن لم يجعلها عاملة قال إنها في موضع إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدأ الذي بعدهما. Nah. Apabila dia man apa artinya? Faman. Maka orang yang maka orang yang menjadikannya beramalan dia mengatakan berkata bahwasanya dhorof, jal dan majrur dalam kondisi nasab di biha bi sababiyah ya ha ma karena ma ya, posisi nasab karena ma. Dan barang siapa yang tidak menjadikannya beramalan, maka mereka berkata bahwasanya keduanya jar dan majrur dan juga dhorof nama santum pada posisi rofa, bahwasanya keduanya itu khobar dari mubtada setelahnya. Ya, jadi mubtadanya di belakang ya. Ya ini ya sama saja ya. Tapi takdirnya beda. Nah, terus wa hadza tsani huwa dhahiru kalamil musannif. Yang kedua ini adalah yang nampak dari perkataan penulis. Ya, ini Ibnu Malik secara mutlak begitu ya, karena khobarnya di depan jadi tidak beramalan. Fa innahu syartun fi i'maliha an yakuna al-mubtada'u wal khabaru ba'da ma 'ala tartibi ladzi zukin. Nggih, fa innahu syarata bisa. Maka sesungguhnya dia mensyaratkan dalam amalannya untuk menjadikan mubtada dan khobar setelah ma seperti tertib urutan yang telah diketahui. Ya, urutan yang telah diketahui maksudnya adalah urutan yang makluf, yang asal, yaitu mubtada di depan, khobar di belakang ya. Sebagaimana dalam matannya di bait 158 wa tartibin zukin ya, syaratnya dengan tertib atau urutan yang telah diketahui, yakni mubtada di depan, khobar di belakang. Nah, wa hadha huwa al-muradu biqaulihi wa tartibin zukin. Dan ini yang dimaksud daripada perkataan beliau dan sesuai tartib yang diketahui. Ulima. Maksudnya ulima, yaitu yang diketahui. Ya, ini zukina maksudnya adalah ulima ya. Terus wa ya'ni bihi an yakuna al-mubtada'u muqaddaman wal khabaru muakharan, yaitu maksudnya bahwasanya mubtada'nya itu lebih dulu dan khabarnya diakhirkan. Wa muqtadahu annahu ma tataqaddama khabaru la ta'malu ma syai'an sawa'un kana al-khabaru dharafan aw jaran majruran aw ghaira dhalika wa qad saraha bihadza fi ghairi hadzal kitabi. Dan konsekuensinya bahwasanya kapan saja khobar didahulukan maka dia tidak akan beramalan kapanpun. Ma adalah apa? Tidak ma fa'il ya, fa'il untuk tak malu. Konsekuensinya bahwasanya kapan saja khobar itu didahulukan ma tidak beramalan sedikit pun ya. Nah, terus sama saja bahwasanya khobar itu dhorof atau jar atau majrur
atau yang selainnya, dan penulis telah soroha itu maksudnya menyebutkan dengan jelas, menyebutkan dengan jelas menyebutkan jelas ini di kitab yang lain. Ya, di selain kitab ini. Ya, soroha jadi kalau di sini ya disebutkan secara umum, ya. Artinya tidak menyinggung soal itu, walaupun secara mutlak ya mencakup juga. Nah, Asy-syartul rabi', syarat yang keempat, ala yataqaddama ma'mulul khabari 'ala al-ismi wa huwa ghairu dharafin wala jarin wa majrurin. Fa in taqaddama batala 'amaluha. Nahwu ma ta'amaka Zaidun akilun. Fala yajuzu nasbun. Fala yajuzu nasbu akilun. Wa man ajaza baqa'ul 'amali baqa'al. Iya, maf'ul. Wa man ajaza baqa'al 'amali ma'a taqaddamal khabari ma'a taqaddumil khabari yujizul baqa'ul 'amali yujizul baqa'al 'amali ma'a taqaddumi al ma'muli bi tariqil aula bi tariqil aula li ta'akhuril khabari. Syarat yang keempat bahwasanya makmul khobar betul, makmul khobar tidak mendahului isimnya, tidak mendahului atas isim, sedangkan dia bukanlah dhorof, bukan pula jar dan majrur. Maka apabila mendahuluinya batalah amalnya. Contohnya ma ta'amaka Zaidun akilun. Tidaklah to'am makanan kamu ini yang memakannya Zaid. Ya, tidaklah Zaid itu makan makananmu. Maka tidak boleh menasobkan akilun. Barang siapa memperbolehkan amalannya maka ma'ataqaddumi bersamaan dengan apa? Barang siapa memperbolehkan amalannya bersamaan dengan mendahulukan khobar, dia membolehkan, maka dia membolehkan amal bersama makmul yang didepankan dengan cara yang lebih baik. Nah, bitorikil aula itu maksudnya terlebih lagi dengan cara yang lebih utama. Coba kita artikan. Barang siapa yang membolehkan tetapnya amal ma dengan khobarnya itu lebih dahulu, maka dia membolehkan tetapnya amalannya, yakni tetapnya amalannya ma dengan lebih dahulunya makmul bitorikil aula, ya, secara lebih lagi, ya, secara lebih lagi. Li ta'akhuril khobari, ya, karena khobarnya di belakang. Kita ulangi misalnya. Contoh, ma Zaidun akilun to'a maka ma Zaidun akilan, ya, akilan. Ma Zaidun akilan to'a maka. Kalau kita i'rab, Zaidun isim ma, akilan khobar ma, to'a ma apa i'rabnya? Maf'ul bih, ya, maf'ul bih untuk kata akilan, ya. Karena akilan itu adalah isim fa'il beramalan sebagaimana fi'ilnya, dia adalah maf'ul bih untuk akilan. Jadi yang membuat to'ama ini nasab adalah kata akilan, ya. Dia makan apa? Makan makanan to'amaka, ya. Paham, ya? Maka di sini to'amaka disebut sebagai ma'mulu khobari ma. Akilan kan khobar ma, ya kan? To'ama adalah maf'ul bih untuk akilan. Maka to'amaka disebut sebagai ma'mul dari khobar ma. Paham? Paham tidak ini? Paham, Mas, ya?
Zaidun isim ma, akilan khobar ma. Karena yang mempengaruhi zaidun rofa ini ma, yang mempengaruhi akilan nasab ini ma. To'ama yang menjadikan nasab itu bukan ma ini, bukan ya. Tapi kata akilan, memakan makananmu. Ini maf'ul bih. Jadi adalah makmul dari khobar ma. Nah, kalau ini misalnya didahulukan, jadi di sini tadi kan ada dua pendapat ya. Ini ya. Ma qaimun ma qaiman zaidun. Ini menurut di kitab itu tidak boleh, tapi ada sebagian yang membolehkan, yaitu apa qaiman di sini i'rabnya khobar ma ya, khobar ma. Zaidun isim ma. Bagi yang membolehkan. Yang tidak membolehkan ya enggak boleh, harus qaimun. Ma qaimun zaidun. Ma qaimun zaidun ya. Karena tidak membolehkan. Alasannya kenapa ini? Kenapa qaimun enggak boleh nasab? Karena khobar ma mendahului isimnya. Paham? Di khobar ma mendahului isimnya, sehingga ma tidak lagi beramalan. Nah, sekarang ini makmul khobarnya, bukan khobarnya yang mendahului, tapi makmulnya. Ya, itu makmulnya. Ma zaidun akilan to'amaka. Bagaimana kalau to'amaka ditaruh di depan? Ini khobarnya tetap di belakang, paham? Khobarnya tetap di belakang, tapi makmulnya ditaruh di depan sebelum isim ma. Sebelum isim ma. Misalnya ma to'amaka zaidun akilun ya. Tidaklah makananmu yang Zaid itu memakan ya, makanya. Paham? Nah, ini enggak boleh menurut di kitab itu atau menurut syarat keempat itu. Kenapa? Karena to'amaka didahulukan. To'amaka tadi sebagai apa? Makmul ma'ful bih ya, atau makmul dari khobar ma. Ditaruh di depan sebelum isim ma. Paham ya? Zaidun isim ma. Ini ditaruh depan to'amaka. Ma to'amaka zaidun akilun. Kalau ditaruh seperti ini, maka akilun tidak boleh nasab. Karena tidak boleh dianggap sebagai khobar ma, tetap posisinya mubtada dan khobar ya, mubtada dan khobar. Tapi ada yang membolehkan, yaitu yang membolehkan ini, yang membolehkan walaupun khobarnya di depan boleh nasab, dia juga membolehkan walaupun makmul khobarnya di depan, khobar ma boleh nasab, yaitu ma to'amaka zaidun akilan. Nah, kalau akilan di sini sebagai khobar ma. Khobar ma. Ya, jadi ini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau menurut itu syarat yang keempat tidak boleh. Kalau ini ditaruh di sini, maka ma tidak bisa beramalan. Selama makmulnya ini bukan sibhul jumlah ya. Bukan dzaraf, bukan jar dan majrur. Tapi kalau sibhul jumlah misalnya sebagaimana akan dicontohkan juga nanti, ma indaka zaidun qaiman. Misalnya ya, qaiman. Ma indaka zaidun qaiman. Ini boleh karena ini dzaraf ya. Ma fidari zaidun qaiman. Nggih, dipahami ya, selalu dipahami. Lanjut Ustaz. Waqad yuqalu la yalzamu dzalika lima fil i'mali ma'a taqaddumi al-ma'muli minal fasli bainal harfi wal ma'mulihi wa hadha ghairu mawjudin ma'a taqaddumil khabari. Dan terkadang dikatakan tidak pasti yang demikian itu ya, karena di dalam amalan bersamaan dengan makmul yang didahulukan ada pemisah antara huruf dan juga makmulnya, dan ini tidak ada wujudnya, tidak terjadi bersamaan dengan khobar yang didahulukan.
Waqad yuqalu la yalzamu dzalika, dan bisa saja dikatakan tidak mesti seperti itu. Kita ulangi. Lihat ini ya. Perhatikan ini perkara agak rinci, tapi insya Allah mudah, itu sudah sistematis. Kalau misalnya orang yang membolehkan orang yang membolehkan ini ma ta'amaka zaidun akilan, dia mengatakan sini boleh lebih utama daripada ini. Kenapa? Karena khobar tetap di belakang isim. Beda dengan ini. Kalau ini khobar di depan isim, ya. Tapi yang tidak membolehkan bisa mengatakan tidak mesti seperti itu alasannya. Alasannya bukan masalah khobarnya di belakang isim atau isimnya lebih dahulu daripada khobar, tapi alasannya adanya pemisah antara ma dan makmulnya, ya. Ada pemisah antara ma dan makmulnya. Ini kan zaidun, ini kan makmul dari ma, tahu artinya makmul ya. Makmul itu yang dipengaruhi i'rabnya, yang i'rabnya dipengaruhi. Zaidun ini kan i'rabnya dipengaruhi oleh ma sehingga jadi rofa. Akilan dipengaruhi i'rabnya oleh ma sehingga jadi nasab. Maka zaidun maupun akilan dianggap sebagai makmulnya ma. Nah, kalau ini didahulukan, maka didahulukan, maka ada pemisah antara ma dan makmulnya, ya. Sehingga amalannya pun jadi batal, ya. Sebagaimana ini juga amalannya jadi batal walaupun membolehkan ini. Karena ini apa? Tidak ada pemisah antara ma dan makmulnya. Qaiman ya makmulnya ma, zaidun ya makmulnya dari ma. Nah. Oke, gantian Mas Bayu. Ini pembahasan agak panjang ya. Fa in kanal. Fa in kanal makmulu dzarfan au jarran wa majruran lam betul amaluha nahwu ma indaka zaitun muqiman wa ma bi anta makniyan yeah. li'annal durufa wal majrurati yutawasa'u fiha ma la yutawasa'u fi ghairiha. Maka jika makmulnya itu dzaraf atau jar dan majrur, ya, maksudnya makmul di sini adalah makmul khobarnya ya, bukan makmul ma. Paham? Makmul khobarnya ini makmul khobar ma, ini makmul khobar ma, bukan makmul ma. Kalau makmul ma itu ya isim ma khobar ma, itu namanya makmulnya ma. Ini makmul dari khobar ma. Kalau makmulnya yakni makmul khobar ma itu dzaraf atau jar majrur tidak batal amalnya. Nah, contoh tidaklah di tempatmu Zaid di sampingmu ya, tidaklah di tempatmu ya. Tidaklah di tempatmu Zaid akan mukim. Ya, mukim ya. Dan apa yang ma ya tidak. Dan tidaklah aku dengan engkau maksudkan wa ma bi anta makniyan ya. Tidaklah aku engkau memaksudkan ya. Engkau tidaklah memaksudkan aku, maksudnya gitu. Terus karena dzaraf itu dan majrur itu yutawasa'u fiha, dilonggarkan padanya, diberi kelonggaran atau diberi kelapangan padanya, diberi kelonggaran padanya apa yang tidak diberi kelonggaran di dalam selainnya. Ya, itu kaidah ya, dzaraf diberi kelonggaran, begitu juga jar majrur. Nah, terus wa hadza syartu mafhumun kalamil musannifi mudhof ilaih ya.
li tahsisihi jawaza takdimi ma'mulil khobari bima idza kanal ma'mulu dzarfan aw jarran wa majruran. Dan syarat ini yang dipahami dari perkataan penulis untuk li itu di sini karena ya. Karena dia mengkhususkannya membolehkan mendahulukan ma'mul khobar dengan apabila ma'mul itu dzaraf atau jar dan majrur. Ya, karena beliau mengatakan ya di bait yang ke-159 wa sabqa harfi jarrin aw dzarfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama ya. Mendahulunya haraf jar atau dzaraf seperti ma bi anta ma'niyan, ulama membolehkannya. Itu syarat yang keempat, beramalan ma, yakni ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya, kecuali kalau ma'mul khobar itu berupa sibul jumlah ya. Nah, terus asyartul khamisu. Syartul khamisu Allah tatakarroro adaan. Allah tatakarroro ma fa in takarrarat batola amaluha nahwu ma zaitun qaimun. Fal ula nafiyatun wasaniyatu nafatin nafya ya. Nafatin nafya fi'il fa'il maf'ul ya. Nafa fi'il madi nafa. Nanti kalau ketemu tak ta'nis dia menjadi apa? Nafat ya, nafat. Berarti ininya hilang ya, alifnya hilang. Kenapa hilang? Liltiqai sakina ini ya, karena bertemunya dua yang bersukun ya. Seperti kata naha, kalau dia melarang nahat ya, nahat nafat. Paham ya? Fal ula nafiyah wasaniyah nafatin nafya ya, menafikan nafi ya. Nafat fi'il madi ya, dibaca langsung taknya di kasroh, asalnya adalah taknya disukun, nafat, jadi nafatin nafya. Nah terus fabakia isbatan fala yajuzu nasbu fa'il untuk yajuzu, fala yajuzu nasbu qaimun fa ajaz wa ajazahul ba'duhum ya. Ini syarat yang kelima. Ini nggak ada ininya mas. Syarat yang kelima. Pengulangan. Tidak berulang ma. Ya, kata ma tidak berulang. Maka jika berulang batal amalnya. Contoh. Tidaklah Zaid itu tidak berdiri. Ya, ini ma-nya diulang. Ma Zaidun qaimun. Tidaklah Zaid itu tidak berdiri ya. Terus maka yang pertama menafikan ya, ini ma yang pertama menafikan. Terus dan yang kedua menafikan nafi. Jadi menafikan nafi jadinya isbat ya. Dan ma tidak beramalan pada yang musbat, dia hanya beramalan pada yang manfi. Paham? Karena nanti kalamnya kan jadi musbat, sehingga ma tidak beramalan. Nah, karena ma seperti laisa menafikan, dan ini tidak menafikan sehingga dia tidak beramalan. Nah, terus maka sisanya bakia tetap, maka ia tetap positif ya, isbat positif. Terus maka tidak boleh menasab qaimun ya, dan membolehkan sebagian dari mereka. Ya, membolehkannya sebagian mereka. Jumhur mengatakan tidak boleh kalau ma berulang dia beramalan. Itu
Syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang kelima, dan syarat yang keenam, semuanya itu hampir sama ya, yaitu nafinya tetap ya, nafinya tetap. Kalau nafinya itu batal, maka ma tidak beramalan. Kenapa? Karena ma tidak beramalan pada yang positif ya. Intinya itu. Syarat 1, 2, 5, 6 ya. Kalau 3, 4 tadi masalah posisi-posisi. Nah, lanjut Mas. Asyartu sadisu. Asyartu sadisu alla yubdalu min Ala yubdala adaan. alla yubdala min Khobariha maujabi la mujabun. mujabun Mujabun yakni musbatun, positif ya. Terus mujabun fa in ubdila ubdila batola batola amaluha ya amaluh. Nahwu nahwu ma zaitun bi syai'in illa syai'un un la u yu'ba'u bihi ye fa bi syai'in fi maudhi'i raf'in fi maudhi'in raf'in fi maudhi'i raf'in khobarin khobarun anil mubtada illadhi huwa zaitun wala yajuzu ayyakuna fi maudhi'i nas bin khobaran an ma wa ajazahu qaumun. diartikan dulu sampai kaumun lagi ya. Tadi aja sahu ba'duhum. Syarat yang keenam Bahwa syartul akhir tidak dijadikan badal, tidak dijadikan badal dari khobarnya yang positif. Yang positif. Ya, kata yang positif. Ingat badal ya. Badal. Misalnya Ja'a akhuka Zaidun. Ja'a akhuka Zaidun. Zaidun adalah badal untuk akhuka. Badal tahu ya? Badal yang dibadali namanya mubdal minhu ya, mubdal minhu. Nah, teorinya sama, yaitu ma tidak beramalan pada yang positif. Ma Zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u minhu. Ma zaidun bi syai'in. Kalau berhenti sampai di sini ma zaidun bi syai'in, maka menurut lugah ahli Hijaz, syai'in ini posisi nasab sebagai khobar dari ma. Paham? Karena ma beramalan sebagai amalan laisa. Kalau berhenti sampai di sini. Tapi selanjutnya illa syai'un la yu'ba'u minhu. Nah, illa syai'un ini adalah badal untuk syai'in yang ini ya. Badal untuk bisyai'in atau mahalnya bisyai'in. Sehingga ini karena ini positif, maka ma menjadi tidak beramalan. Sehingga i'rabnya tetap Zaidun sebagai mubtada, bukan sebagai isim ma. Bisyai'in sebagai khobar, bukan khobar ma. Paham? Karena badalnya positif dan ma tidak beramalan untuk yang positif. Itu kurang lebih maksudnya. Contoh ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi. La yu'ba'u bihi ya itu minhu bihi ya. Tidaklah Zaid itu sesuatu kecuali sesuatu yang tidak dipedulikan ya. Sesuatu yang dia tidak dipedulikan. Nah, maka kalau contoh seperti itu, lanjutan seperti itu, maka bisyai'in itu pada posisi rofa sebagai khobar dari mubtada, yaitu kata Zaid ya, yang khobarnya yang mubtada itu adalah kata Zaid.
Dan tidak boleh bisyai'in itu ya, tidak boleh dia pada posisi nasab sebagai khobar untuk ma. Kenapa? Karena ma sudah khobarnya itu tadi sudah diberi badal dengan sesuatu yang positif ya. Wa ajazahu qaumun, dan satu kaum yakni golongan membolehkannya. Nah, jadi ini khobarnya diberi badal dengan yang positif sehingga ma tidak lagi beramalan. Gantian Mas. Wa kalamu Sibawaihi rahimahullah ta'ala fi hadhil mas'alati Muhtamilun lil qaulaini al madhkuraini a'ni al qaula maf'ul a'nil qaula bistirati alla yubdala min khabariha mujabun wal qawlu ba'dama bi adami atau wal qawla Mas ya, nasab wal qawla bi adami istirati dzalika fa innahu qala ba'da zikril misalil madkur wa huwa ma zaidun bi syai'in illa akhirih. Nah, istawat al-lughatani yakni lughatul hijaz lughatal hijaz wa lughata tamimin ya, diartikan Mas. Dan perkataan Sibawai rahimahullah ta'ala dalam masalah ini mengandung kemungkinan muhtamil yakni mengandung kemungkinan mengandung kemungkinan untuk dua perkataan yang disebutkan ya, untuk dua perkataan tersebut yakni aku maksud yaitu perkataan yang mensyaratkan hendaknya ala yubdala min khobariha, tidak dijadikan badal untuk khobarnya, suatu yang positif ya, dan perkataan yang tidak disyaratkan hal itu ya. Jadi perkataan Sibawai mengandung kemungkinan apakah disyaratkan seperti itu atau tidak. Paham ya? Syarat keenam ya, ini tidak diberi badal untuk khobarnya sesuatu yang positif. Terus maka sungguhnya dia yakni Sibawai Sibawai berkata setelah menyebutkan contoh tersebut yaitu tidaklah zaidun bisain sampai akhir dia berkata ini perkataan Sibawai istawat al-lughatani ya, sama dua bahasa itu. Samanya dua bahasa itu. Yani Sibawai mengatakan dalam contoh ini istawat lughatani, dua bahasa sama. Yaitu bahasa Hijaz dan bahasa Tamim. Paham ya? Jadi Sibawai mengatakan dalam masalah ini sama bahasa Hijaz maupun Tamim. Perhatikan ini, kalau maksudnya dua bahasa ini sama, bahasa Hijaz dan bahasa Tamim, yang dimaksud adalah pada sebelum illa bisyai'in, maka maksudnya ma tidak beramalan, karena menurut Tamim tidak beramalan ya. Kalau Hijaz sama berarti tidak beramalan ya. Tapi kalau yang dimaksud sama dua bahasa antara Hijaz dan Tamim itu adalah yang setelah illa, yaitu kata syai'un, maka masih ada kemungkinan ini ma beramalan ya, masih ada kemungkinan ya.
Tapi kalau yang dimaksud sebelum illa itu kok sama dua bahasa bisain, Hijaz dan Tamim, maka berarti ma tidak beramalan karena ini adalah khobar ma, ya kan? Menurut ahli Hijaz posisi nasab khobar ma, menurut Bani Tamim rofa sebagai khobar. Nah, kalau yang dimaksud sibawah itu yang sebelum illa kok sama dua bahasa itu berarti ma tidak beramalan. Tapi kalau dimaksud sibawah adalah setelah illa sama dua bahasa, maka masih ada kemungkinan ma ini beramalan, ya gitu. Terus Waqtalafa surahul kitabi fima yarji'u ilaihi qauluhu fa'il istawat al-lughutani faqala qaumun huwa raji'un ilal ismi al-waqi'i qabla illa wal muradu annahu la amala lima fihi fastawat al-lughutani fi annahu marfu'un wa haula'i humul ladzina syaratu fi i'mali ma alla yubdala min khabariha mujabun. Ya, diartikan dulu Mas. Dan berbeda syarah kita. Nah, surah araftum surah jamak dari syarih orangnya, para pensarah ya. Para pensarah Alkitab. Alkitab adalah nama kitabnya Sibawayh, namanya adalah Alkitab. Dan berbeda para pensarah Alkitab. Dan berbeda para pensarah Alkitab di dalam apa yang kembali kepadanya perkataan Sibawayh sama dua bahasa itu. Maka satu kaum berkata dia kembali kepada isim yang terletak Mas. Isim yang terletak sebelum ilah. Ya, ini yang kita katakan pertama tadi. Kalau maksudnya adalah Sibawayh itu sama dua bahasa isim yang sebelum ilah, berarti ma tidak beramalan. Dan yang dimaksud bahwasanya tidak beramalan, tidak ada amalan untuk ma, tidak ada amalan untuk ma padanya. Maka sama kedua bahasa tersebut di dalam bahwasanya ia adalah marfu. Yakni yang sebelum ilah dianggap marfu. Lughah Hijaz maupun Bani Tamim. Dan mereka yang mensyaratkan di dalam amalannya ma tidak membatalkan, tidak dijadikan badal dari khobarnya yang positif. Ya, tidak dijadikan badal untuk khobarnya sesuatu yang positif ya. Nah, terus waqala qaumun, yakni diantara pensarah Alkitab huwa raji'un ilal ismi al-waqi'i ba'da illa wal muradu annahu yakunu marfu'an sawa'un ja'alta atau ju'ilat ya, ju'ilat saja, sawa'un ju'ilat ma hijaziyatan au tamimiyatan wa haula'i humul ladzina lam yastaritu fi i'mali ma alla yubdala min khabariha mujabun. Diartikan dulu Mas. Dan satu kaum ini segolongan berkata, dia kembali kepada isim yang terletak setelah ilah. Ya, ini perkataan Sibawayh sama dua bahasanya isim yang terletak setelah ilah. Yang dimaksudkan bahwasanya dia marfu. Yani setelah ilah syai'un. Sama saja ma itu dijadikan ya. Ma itu dijadikan hijaziyah atau tamimiyah. Paham Mas ya? Yang beramalan hijaziyah atau tamimiyah? Hah? Dua-duanya. Apa?
Yang beramalan, ma yang beramalan, hijaziyah atau tamimiyah? Dikatakan apa yang beramalan? Hijaziyah ya, hijaziyah. Karena menurut logat Hijaz beramalan. Menurut Bani Tamim tidak ya. Sama saja kau jadikan ma itu atau dijadikan ma itu hijaziyah atau tamimiyah. Sama saja ma beramalan atau tidak beramalan, maka syai'un ini ya tetap marfu ya. Itu menurut salah apa sebagian pensarah Alkitab. Terus dan mereka adalah orang-orang yang tidak mensyaratkan di dalam pengamalan amalan ma tidak dijadikan badal dari khobarnya sesuatu yang positif ya. wa taujihu kullin minal qaulaini wa tarjihu al muhtari minhuma wa huwa sani la yaliku bihadzal muhtasori. Taujih itu penjelasan ya, penjelasan saja. Dan setiap masing-masing penjelasan masing-masing. Dan penjelasan masing-masing dari kedua perkataan tersebut dan paling rojih tarjih yakni apa? Dan menyebutkan yang rojih, yang terpilih. Dan menyebutkan yang rojih, yang terpilih dari keduanya, yaitu yang kedua tidak sesuai dengan ringkasan ini. Ya, tidak sesuai dengan kitab yang ringkas ini. Jadi Ibnu Aqil menyebut syarah untuk Ibnu Malik ini adalah mukhtasar ya, kitab yang ringkas ya. Saking ringkasnya beliau tidak mensyarah muqaddimah. Jadi awalnya tidak disyarah muqaddimahnya. Jadi syarah Ibnu Aqil termasuk ringkas. Itu syarat-syarat ma yang beramalan inda ahlil Hijaz. Paham sampai sini? Ada 6 syarat, yaitu perlu kita memahami kalimat atau ungkapan ulama ya. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berikutnya yang setelahnya lagi, wa raf'a ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bima ilzam haitsu hal ya. Saya ulangi ya, wa raf'a ma'tufin bilakin au bibal min ba'di mansubin bima ilzam haitsu hal. Dan rofa maktuf dengan lakin atau dengan bal ya, rofa maktuf dengan lakin atau dengan bal. Mimba di mansubin bima, setelah yang mansub dengan ma. Ilzam yakni tetapilah ya, selalu lakukan. Haitsu hal, bagaimanapun keadaannya. Maktuf tahu ya. Misalnya ma jaa zaidun wala amrun, ma jaa zaidun wala amrun. Atau misalnya jaa zaidun wa amrun. Di sini zaidun fa'il, amrun ma'tuf ya, ma'tuf diatofkan kepada zaidun. Zaidun ini kalau dalam tarkib ini disebut ma'tuf alaih ya, disebut ma'tuf alaih. Amrun disebut ma'tuf. Paham? Setelah huruf atof disebut ma'tuf, sebelum huruf atof disebut ma'tuf alaih ya. Kalau posisi asalnya ya menurut i'rab ya fa'il ya. Tapi ini masalah tarkib tarkib atfiyah saja.
Sebelum huruf atof disebut ma'tuf alaih, setelah huruf atof disebut ma'tuf. Nggih. Nah, tadi ma yang beramalan, ma zaidun qaiman, ma zaidun qaiman. Nah, kalau huruf atofnya itu dengan lakin atau bal, maka setelah huruf atof itu harus marfu. Paham? Kalau huruf atofnya bal atau lakin, setelah huruf atof harus marfu. Ma zaidun qaiman, bal qaidun. Ya. Bal qaidun. Tidak boleh bal qaidan, tidak boleh. Artinya apa ini? Artinya apa? Tidaklah Zaid itu berdiri, akan tetapi duduk. Tidaklah Zaid itu berdiri, akan tetapi dia duduk. Nah, kenapa qaidun ini kok tidak boleh dinasab? Karena sekali lagi ma tidak beramalan untuk yang musbat. Ya. Di sini Zaid berdiri atau tidak? Hah? Zaid berdiri atau tidak? Tidak, ya. Makanya ma beramalan untuk qaiman ini karena dia negatif. Di sini Zaid berdiri atau duduk atau tidak? Duduk, ya. Sehingga ma tidak bisa beramalan untuk yang positif, ya. Untuk yang musbat. Ma zaidun qaiman bal qaidun. Takdirnya bal huwa qaidun. Nah, itu kalau atofnya dengan bal atau lakin. Tapi kalau atofnya dengan selain itu, dengan wa misalnya, ma zaidun qaiman wala qaidan. Nah, ini tetap nasab dia, atof pada qaiman. Ma zaidun qaiman wala qaidan. Nah. Nggih. Kira Mas Aris. Idza waqa'a ba'da khabari ma atifun fala yakhlu imma ayyakuna muqtadiyan lil ijabi aula. Apabila terletak setelah khabar ma adalah atof, suatu atof, maka tidak terlepas dari bisa jadi ia berkonsekuensi lil ijab untuk positif, berkonsekuensi untuk positif, berkonsekuensi untuk positif atau tidak. Ya, yang berkonsekuensi untuk positif adalah bal dan lakin. Kenapa? Karena menafikan nafi, ya. Terus fa in kana muqtadiyan lil ijabi ta'ayyana raf'ul ismil waqi'i ba'dahu wa dzalika nahwu bal walakin fataqulu ma zaidun qaiman lakin qaidun au bal qaidun fayajibu raf'ul ismi ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufin. Ya, khabaru mubtada'in mahdhufin wa taqdiru lakin huwa qaidun wa bal huwa qaidun. Maka wala yajuzu nasbu qaidin atfan ala khabari ma li annama la ta'malu fil mujabi, ya, itu kaidahnya, ya, ma la ta'malu fil mujabi. Maka apabila dia berkonsekuensi untuk positif, ya, ini menyebabkan positif, maka menjadi jelas rofa, ya, menjadi harus rofa isem yang terletak setelahnya. Ya, ta'ayana itu menjadi harus atau menjadi tertentu, ya. Rofa isem yang setelahnya, ya, setelah huruf atof itu. Dan itu contoh bal dan lakin. Ya, kalau huruf atofnya bal dan lakin, setelahnya nanti marfu. Maka engkau katakan ma zaidun qaiman lakin qaidun. Tidaklah Zaid berdiri, akan tetapi dia duduk. Atau bal qaidun, bahkan dia duduk. Maka wajib merofa isim bahwa di atas dengan ketentuan, mengandung ketentuan bahwasanya dia adalah khobar mubtada yang dihapus, dan takdirnya adalah lakin huwa qaidun.
akan tetapi dia duduk dan bahkan dia duduk. Ya, huwa ini ditakdirkan ya. Terus Maka tidak boleh menasabkan dan tidak boleh menasabkan qaidun sebagai atof atas kepada khobar ma. Atof kepada khobar ma. Ya, tidak boleh ya. Karena ma tidak beramalan di dalam yang positif. Ya, ma tidak beramalan pada kata yang positif ya, pada yang maknanya positif enggak. Kalau dia masuk pada nanti jadi positif enggak jadi beramalan karena laisa menafikan. Nah, terus fa in kanal wa in kanal harful atifu ghairu muqtadin lil ijabi kal wawi wa nahwiha jazan nasbu war raf'u wal mukhtarun nasbu. Nahwu ma zaidun qa'iman wala qa'idan wa yajuzur raf'u fataqulu wala qa'idun wa huwa khabarun lil mubtada'in mahdhuf lil mubtada'in mahdhufin wa taqdiru wala huwa qa'idun. Dan apabila huruf atofnya adalah tidak berkonsekuensi menjadikan positif seperti wawu dan yang semisalnya, maka boleh menasab dan merofa, dan yang dipilih adalah nasab. Ya, lebih utama adalah nasab. Ya, dipilih lebih utama. Kenapa? Gampang saja, karena tidak mentakdirkan ya, tidak perlu mentakdirkan, dan itu lebih utama. Kalam secara itu tidak perlu mentakdirkan, sehingga lebih utama nasab. Ma zaidun qa'iman wala qa'idan. Kalau dibaca qaidun mentakdirkan kata huwa, wala huwa qaidun. 6. Terus contoh, tidaklah Zaid berdiri dan tidak pula duduk, dan boleh merofa, maka engkau katakan dan tidak pula duduk. Kecuali kalau untuk masalah mubalaghah ya, beda lagi tujuannya. Nah, terus dan dia adalah khobar untuk mubtada yang dihapus, dan takdirnya adalah wala huwa qaidun. Nah, terus dan tidak pula dia duduk. Fafuhima min takhsisil musannifi wujubur raf'i bima idza waqa'al ismu ba'da bal walakin annahu la yajibur raf'u ba'da ghairihima. Ya, di situ kata wujuba min takhsisil musannifi wujuba adalah maf'ul bih untuk takhsisi ya. Takhsisil musannifi mudhaf ilaih secara makna adalah fa'il, wujuba maf'ul bihnya. Terus maka dipahami dari pengkhususan musannif wajib merofa apabila terletak isim setelah bal dan lakin. Ya, apabila isim itu terletak setelah bal dan lakin, bahwasanya tidak wajib rofa selain keduanya. Ya, tidak wajib rofa setelah selain bal dan lakin. Kemudian bait yang berikutnya, bait yang 161, masih kaitan dengan ma ini ya. Masih kaitan dengan ma. Nanti yang 162 sudah tidak berkaitan dengan ma paling panjang. Beliau mengatakan, Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, wa ba'da ma wa laisa jarrol bal khobar. Dan setelah ma dan setelah laisa, ba memajrurkan khobar. Dan ini banyak ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi kafin abdah ya. Wa ma antum bi mu'jizina. Paham ya? Maksud bait wa ba'da ma wa laisa jarrol ba'ul khobar. Jarrol ba khobar. Setelah ma dan setelah laisa, ba memajrurkan khobar ya, ba zaidah. Zaidah yakni sebagai taukid. Wa ba'dalla wa nafya kana qad yujar. Dan setelah la dan nafi ya, maka ia terkadang dimajrurkan ya, ini beda lagi ya, artinya bukan masalah ma. Qra Mas Aris lagi, tuzadul ba'u kasiron fil khabari ba'da laisa wa ma. Nahwu qaulu ta'ala alaisallahu bikafin abdahu.
ditambahkan ba secara kebanyakan di dalam khobar setelah laisa dan ma. Ya, maksudnya kasiron adalah banyak ya, banyak terjadi. Terus contoh firman Allah Ta'ala, bukankah Allah itu telah mencukupi hambanya. Ya, bukankah Allah itu mencukupi hambanya. Ini sebagai taukid. Terus wa alaisallahu bi'azizin dzintiqamin wa ma rabbuka bighafilin amma ya'maluna. Dan tidakkah Allah itu maha perkasa. Tidakkah ya Mas ya? Tidakkah. Tidakkah. Dan tidakkah Allah itu maha perkasa lagi memiliki kekuasaan. Intiqam apa? Intiqam ini balasan ya. Maha perkasa memiliki pembalasan ya, atau hukuman. Terus dan tidakkah Rabbmu lalai lalai dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Terus wa ma rabbuka bidzallamin lil abidi. Dan tidaklah Rabbmu zalim terhadap hambanya, para hamba. Ya, digantian Mas. Yes, Sprendi. Wala tahtasu. Wala tahtasu Mas. Wala tahtasu setelah ayat, pokoknya setelah ayat itu setelahnya. Wala tahtasu ziyadatul ba'i ba'dama bikauniha hijaziyatan khilafan liqaumin. Bal tuzadu ba'daha wa ba'dat tamimiyati. Wa qad nakola sibawaihi wal fara'u rahimahumullahu ta'ala ziyadatul ba'i ba'dama an bani tamimin fala iltifata ila man mana'a dalika wa huwa mawjudun fi asy'arihim. Ya, iltifata adalah isim la ya. La itu beramalan inna. Fala iltifata masdar. Dan tidak terkhusus penambahan ba setelah ma. Dikarenakan ia hijaziyah. Apa artinya hijaziyah? Yang beramalan sebenarnya amalan laisa. Nah, terus berbeda pada suatu kaum. Berbeda dengan satu kaum. Satu kaum maksudnya segolongan ulama yang mengatakan tambahan ba setelah ma atau tambahan ba pada khobar ma khusus ma hijaziyah. Nah, terus bahkan ditambahkan setelahnya dan setelah tamimiyah. Setelahnya ini setelah ma hijaziyah dan juga setelah ma tamimiyah ditambahkan. Terus dan telah menukil Sibawai dan Al-Fara rahimahumullahu ta'ala penambahan ba setelah ma dari Bani Tamim. Maka fala iltifata, maka tidak diperhatikan ya, tidak diperhatikan. Maka tidak diperhatikan pada orang yang melarang hal itu. Ya. Sementara ia terdapat di syair-syair mereka. Ya, ini syair-syair Bani Tamim menambahkan ba pada khobar ma. Paham ya? Kan Bani Tamim tidak mengamalkan ma sebagaimana amalan laisa. Meskipun begitu tetap mereka menambahkan menambahkan ba pada khobar ma. Sebagaimana itu ja'a tanzil dalam Al-Qur'an banyak ditambahkan ba pada khobar ma. Wa ma rabbuka bighafilin ya. Amma ya'malun. Sama saja asalnya ghafilun atau ghafilan. Ya, baina logota ini. Nggih, lanjut. Waqad ittaraba ra'yul farisi bidzalika famaratan qala la tuzadul ba'u illa ba'dal hijaziyah wa maratan qala tuzadu fil khabaril manfi. Dan telah bertentangan pendapat Al-Farisi dalam hal itu. Maka
satu kali ia mengatakan tidak ditambahkan ba kecuali setelah hijaziah, dan satu kali ia berkata ditambahkan di dalam khobar yang nafi. Ya, khobar yang manfi. Jadi terus Waqad waradat ziyadatul ba'i qalilan fi khabarila kaqaulihi fakun li syafi'an yaumala dzu syafa'atin bimugdin fatilan an Sawad bin Qarib. seorang sahabat ya. Dan telah terdapat penambahan ba yang sedikit di sedikit dalam, maksudnya tidak banyak ya, tidak banyak penggunaan setelah khobar la. Setelah khobar la seperti perkataan penyair, maka jadilah untukku pemberi syafaat pada hari yang tidak ada syafaat, pada hari yang tidak ada yang memiliki syafaat, bisa mencukupi sedikit pun dari Sawad bin Qarib. Ya, ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah pemberi syafaat untukku pada hari yang pemilik syafaat tidak bisa mencukupi sedikit pun dari Sawad bin Qarib. Ini syahidnya adalah kata bimuknin ya, bimuknin adalah khobar untuk la dzu syafaatin ya. Terus wa fi khabari mudhari'in kanal manfiyatu bilam, wa fi khabari mudhari'i kanal fiyati bentar bi khabari kana al-manfiyati saja di al-manfiyati. Wa fi khabari mudhari'i kana al-manfiyati bilam qaulihi wa in muddatil aidi ila zati lam akun bi ajalihim id asya'ul qaumi ajalu ay ajaluhum ya. Dan di dalam khabar fil mudhari kana yang manfiyah dengan lam ya. Seperti perkataan penyair wa in muddatil aidi, dan apabila tangan-tangan itu dijulurkan ya, muddah ini di lapangan dijulurkan, ila zadi kepada zat bekal, yakni kepada pemberian. Apabila tangan-tangan itu dijulurkan kepada pemberian, yakni minta, lam akun bi'ajalihim, syahidnya ada kata bi'ajalihim, maka aku bukanlah orang yang tergesa-gesa dari mereka, yang tidak buru-buru untuk ikut menjulurkan tangan. It ajsaul qaumi ajalu ya, karena setamak-tamaknya orang dari kaum ya, setamak-tamaknya dari kaum itu adalah ajalu, yang paling tergesa-gesa. Ini tentang penambahan bi pada khobar laisa, pada khobar ma banyak, dan pada khobar la sedikit, dan juga pada khobar kana manfiyah, kana mudhari' yang manfiyah. Wa ba'dala wa nafyi kana qad yujar. Saya ulangi baitnya yang ke 161 ya. Wa ba'da ma wa laisa jarral ba al khobar. Setelah ma dan setelah laisa, ba memajrurkan khobar, maksudnya banyak terjadi ba memajrurkan khobar laisa, khobar ma. Kemudian separuh bait wa ba'dalla wa nafyi kana, setelah la dan setelah nafyu kana, yakni kana yang manfi, qad di sini menunjukkan taklil ya, sedikit, qad yujar ya, qad ya terkadang dimajrurkan. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Berusaha dipahami ya perkataan penulis ya, perkataan ulama. Insyaallah jadi bekal kalau misalnya menelaah kitab-kitab yang lain, kalau biasa memahami perkataan ulama. Biasanya domir itu kembali kemana itu ya, terus apa
bab yang dibahas masalah apa itu yang di konsentrasikan atau yang diperhatikan adalah bab yang sedang dibahas ya. Kemudian domir biasanya itu agak ini domirnya kembali kemana, yang dimaksud apa gitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.